Shalom, selamat malam. Hari ini RA adalah kelas kontradiksi kedua dengan judul Tidak Ditinggalkan dan Dipotong. Ya, oke. Dan di sana ada gambar. Yang pertama itu gambar Ibrani 13 ayat 5. Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang kedua gambar Yohanes 15 ayat 2. Tuhan memotong ranting yang tidak berbuah. Nah, ini sepertinya kan kontradiksi. Satu, Tuhan janji tidak meninggalkan kita. Terus ada ayat lain, kok Tuhan motong? Dibuang, dibakar. Masuk neraka itu. Dibuang Tuhan. Jadi sepertinya kok bertentangan gitu ya. Nah, itu nanti kita umpamakan juga ada satu gambar di sebelahnya itu apel lagi bercermin. Ya, di depan cerminnya itu apelnya keadaan baik, bagus, mulus, tapi di belakangnya itu lagi keadaan somplak tuh, coak, seperti habis digigit gitu ya. Jadi jelek gitulah belakangnya. Tapi tampak cerminnya itu bagus, mulus depannya karena belum tergigit gitu ya. Jadi ada dua kondisi apel, kontradiksi. Depannya bagus, belakangnya somplak, jelek. Gitu ya. Nah, gampangnya kalau kita mau kenal apel ini dengan baik, harus dari dua sisi, depan dan belakangnya, baru kamu bisa mengenal dengan baik. Begitu juga kita mau mengenal Tuhan dengan benar, itu kenalilah dari dua sisi, depan dan belakangnya Tuhan. Artinya apa? Kenalilah Tuhan punya dua sifat yang sepertinya bertolak belakang. Tuhan punya sifat kelembutan, Tuhan juga punya sifat kekerasan. Kelembutannya Tuhan gak meninggalkan, pasti disertai terus. Tapi Tuhan punya sifat kekerasan. Bisa juga dipotong, dibuang, dibakar, masuk neraka. Nah, ini nggak bisa ambil salah satu. Ambil dua-duanya. Supaya hidup kita sehat. Kalau kita ambil salah satu, kita jadi tidak sehat kekristenan kita. Ya, oke. Sekarang kita mulai dari ayat Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, banyak orang Kristen itu, kita ingat banget ayat ini. Cuman ingat bangetnya di ayat terakhirnya. Tuhan sekali-kali gak membiarkan kita. Dan Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Itu aja yang diingat. Makanya kekristenannya tidak sehat. Sehingga menjadi orang Kristen yang pasif. Tuhan nggak meninggalkan kok. Gitu loh. Jadi dia tersesat dengan satu ayat ini. Ya, dia nggak baca secara utuh artinya nggak. Dia cuma ambil dari ayat ekornya aja. Jadi kekristenan dia nggak sehat. Begitu. Dia kenal Tuhannya? Enggak kenal. Dia cuma kenal Tuhan dari sisi kelembutannya. Tuhan enggak meninggalkan aku. Jadinya enggak jadi dewasa orang Kristen seperti ini. Ya. Cuman mau tahu sisi kelembutannya Tuhan. Padahal Tuhan punya sisi kekerasan juga gitu. Harus kita mengenal Tuhan secara sempurna. Kelembutan dan kekerasan itu harus kita tahu dan kita harus sama-sama camkan dan nggak boleh pilih salah satu ya, jadi harus pilih semuanya. Itu namanya Alkitabiah. Kalau kita hidup dari satu ayat aja, cuman pegangan Tuhan nggak meninggalkan aku, Ibrani 13 ayat 5, cuman mau taunya itu toh, nggak mau tahu yang lain, itu namanya kita hidup dari ayatiah. Hidup dari ayatiah itu tersesat. Kita hidup harus dari Alkitabiah, terus belajar
supaya kita tahu semua sisi Tuhan, kita jadi kenal Tuhan itu kayak gimana. Ya, nah kita lihat kenapa tidak Tuhan janji aku tidak akan meninggalkan kau. Kenapa Tuhan janji gitu? Ada syaratnya. Ya, kita ini kan tentang uang ya, cukupkanlah dirimu. Kita nggak berbicara tentang uang ya. Kita berbicara tentang sisi lainnya. Ya, di sini bilang jangan menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Maksudnya ini adalah satu keadaan di mana kita harus mengatur sedemikian rupa supaya hidup kita cukup dengan apa yang ada padamu. Berarti ini berbicara keadaan mepet. Jangan jadi hamba uang, cukupkan dirimu. Jadi apa ini artinya? Ini adalah orang Kristen yang sedang bergumul. Jadi Tuhan Yesus itu janji kepada orang Kristen yang sedang bergumul, Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan sekali-kali Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan engkau. Jadi selama kita bergumul, Dia sertai. Dia ikut di dalamnya. Dia ikut membantu. Selama kita mau bergumul. Nah ini syaratnya gini. Kalau kamu nggak mau ditinggalkan Tuhan, kalau kamu nggak mau dibiarkan Tuhan, bergumul. Ya. Nah ketika orang itu nggak bergumul, dia sudah nggak mau ngatur hidupnya lagi, dia pakai kekuatannya sendiri, akhirnya dia jadi hamba uang. Tuhannya ganti. Bukan Tuhan Yesus, Mamon. Berarti apa? Lepas dari pemeliharaan Tuhan. Berarti Tuhan meninggalkan dia. Karena dia terlebih dahulu yang meninggalkan Tuhan. Nah, itu harus tahu banget gitu ya. Nah, sekarang ayat keduanya. Jadi syaratnya supaya tidak ditinggalkan Tuhan dan Tuhan janji kepada orang yang bergumul. Apapun masalahmu bergumul, Tuhan pasti ada bersama di dalam pergumulan kita. Dan kita pasti kuat menanggung segala perkara bersama Tuhan Yesus. Dan ujungnya ada kemenangan. Itu maksudnya. Ya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Oke, sekarang kita balik yang sepertinya kontradiksi. Ya, Yohanes 15 ayat 2 dikatakan gini. Sebab ranting padaku yang tidak berbuah, kita ini ranting, tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini kekerasannya Tuhan. Tadi kita berjumpa dengan sifat kelembutan Tuhan. Gak ditinggalkan, gak dibiarkan. Artinya kita dipelihara dalam keadaan bergumul. Oke, saya barengin kalau kamu mau bergumul. Ya, pasti menang. Masa depan cerah. Dia kasih janji-janjinya semuanya. Nah, sekarang kita ketemu dengan kekerasannya Tuhan nih. Ya, kalau kita jadi orang Kristen ranting, tidak berbuat, dipotong. Ya, dipotong, dibuang keluar, sadis. Dibuangnya nggak main-main, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Binasa, neraka. Ini kita juga harus ingat. Nggak bisa kita ingat ayat kelembutan Tuhan. Kita jadi anak manja dan nggak ngapa-ngapain dan nggak bertumbuh, akhirnya mubazir hidupnya. Ya, nah dari ayat ini kita tahu Tuhan juga keras. Ya. Terhadap siapa yang tidak berbuah itu dipotong. Ya, ini harus benar-benar nempel keseimbangan dari dua ayat itu. Seperti buah apel itu, dari depan bagus, dari belakang itu coak. Saya tidak membahas coaknya itu habis gigi, enggak. Saya membahasnya maksudnya kalau mau kenal seseorang harus dari semua sudut, semua sisi kita kenal. Baru kita mengenal pribadi dia secara utuh. Seperti ini orangnya. Ya, jadi mengenal Tuhan juga begitu, ada dua sisi. Tuhan mempunyai sifat kelembutan, Tuhan mempunyai sifat kekerasan juga.
Tuhan mempunyai sifat kasih, Tuhan mempunyai sifat adil juga. Sifat kasih Tuhan, kalau kamu berdosa diampuni, supaya masuk surga. Tapi dia punya sifat adil. Di perjanjian lama dikatakan dosa sekecil apapun tidak akan lolos dari Tuhan. Dikejar sampai kemanapun. Nah itu, jadi kita harus benar-benar mengenal Tuhan itu secara menyeluruh, artinya Alkitabiah. Jadi bukan ayatiah. Kalau ayatiah kita cuma mau tahu satu ayat yang enak, yang menurut kita senang, itu tersesat kita. Kita nggak bisa kenal Tuhan dengan utuh. Kalau nggak bisa kenal Tuhan dengan utuh, akibatnya di dalam pergumulan kita nyalain Tuhan. Karena kita nggak kenal Tuhan. Kita kenal dari ayat enak-enaknya aja. Ya. Nah, jadi ini kita harus harmoniskan. Ya. Kita ngerti ya. Nggak berbuah itu kan kita ngerti. Dari seri-seri khotbah yang banyak itu ngerti. Kalau nggak berbuah itu kita menolak pengenalan akan Tuhan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Engkau yang menolak pengenalan, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Nah ini, jadi nggak berbuah karena manusianya sendiri yang pertama sudah menolak pengenalan akan Tuhan. Menolak pengenalan akan Tuhan berarti nggak mau kenal Tuhan. Nggak mau kenal Tuhan gimana mau berbuah? Nggak berbuah. Makanya karena manusia itu sendiri menolak duluan Tuhan, ya Tuhan potonglah. Ya. Nah, ketika pengenalan itu masuk, dibilang berbuah dibersihkannya. Pengenalan akan Tuhan, rema, pewahyuan, pengertian, yaitu berbuah dibersihkan. Itu yang membersihkan. Membersihkan kotoran dan buahnya itu keluar karena pengenalan akan Tuhan. Maksudnya begitu. Jadi kita sekarang jelas. Kenapa nggak ditinggalkan? Kenapa dipotong? Jelas. Nah, sekarang kita harmoniskan nih dua ayat. Jadi kalau Tuhan ngomong di dalam pergumulan, di dalam serba ketat, makanya Tuhan ngomong cukupkanlah dirimu, berarti ngatur benar-benar, ya, jangan jadi hamba uang. Ketika kita bergumul, Tuhan ngomong nggak meninggalkan. Dan setelah itu, setelah Ibrani 13 ayat 5, kita harus lanjutkan dengan Yohanes 15 ayat 2. Jadi ini tidak kontradiksi, tetapi ini satu jalur. Jadi Tuhan nggak membiarkan kita, nggak meninggalkan kita. Terus maksudnya apa? Tuhan ada di sisi kita itu maksudnya apa? Di dalam pergumulan kita itu Tuhan ada di sisi itu maksudnya apa? Bukan nganggur kongko-kongko sama Tuhan, duduk-duduk terus nggak ngapa-ngapain, enggak. Maksudnya Tuhan tidak meninggalkan, tidak membiarkan, itu Tuhan di samping kita. Tuhan menuntun supaya kita keluar dari pergumulan kita, yaitu berbuah. Jadi kalau ngomong Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan itu bersama kita, itu ada actionnya. Yaitu Tuhan nolong melalui firman-Nya. Pengenalan akan Dia. Dan di dalam pengenalan akan Dia, firman-firman-Nya waktu kita lakukan, di sana itu janji-janji Tuhan itu terrealisasi semua dan kita keluar dari pergumulan sebagai pemenang dan kita berbuah. Kita sudah dibersihkannya. Ya, jadi ayat-ayat firman Tuhan Alkitabiah itu ada urutan-urutannya dan kita tidak bisa pilih yang enak aja. Terus yang nggak enak kita tidak ingat. Ya, nah Tuhan berserta kita, tidak meninggalkan, tidak membiarkan. Berarti Dia menuntun untuk kita menang dari pergumulan. Nuntun pakai apa? Pakai firman. Ya kan? Banyak ayat-ayat firman. Yosua 1 ayat 8, kau merenungkan firman itu, kau bertindak hati-hati, maka perjalanan akan berhasil dan beruntung.
Kan keluar dari pergumulan itu menang. Nuntun pakai firman. Dan firman itu pengenalan akan Allah. Ya, kalau nggak kenal binasa, dipotong, dibuang, dibakar. Nah, kalau kita terima tuntunan, baru kita keluar dari pergumulan. Oleh kasih karunia Tuhan, kita jadi pemenang. Bahkan dikatakan kita lebih dari pemenang, karena Tuhan yang bekerja. Tapi kita bukan diam, dia bekerja melalui kita. Karena kita sudah nggak sanggup lagi, kita berserah pada firman-Nya. Bukan berserah diam, itu menyerah. Kita berserah pada firman. Berserah pada firman itu melakukan yang jadi kehendak-Nya. Kita bahas mengenai firman. Penyertaan Tuhan cirinya kayak gimana? Tuhan menyertai kita itu di dalam pergumulan. Dia kasih firman. Apa itu firman? Efesus 6 ayat 17 dikatakan gini. Dan terimalah kelopong keselamatan, kita nggak bahas. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang kita bahas, firman Allah pedang roh. Ini yang sudah menjadi senjata. Jadi ini adalah firman Allah yang hidup. Karena sudah jadi pedang roh. Jadi dia gambarkan pedang. Ya, pedang roh. Rohnya itu hidup. Ya, Roh Kudus, Tuhan. Jadi berbentuk pedang. Pedang itu untuk berperang. Ya, caranya dengan menusukkan ke lawan gitu ya. Ke sesuatu itu. Itu firman Allah yang hidup berupa pedang. Ya, kalau belum hidup, kita belum ngerti, belum bisa pakai, belum berupa pedang dan masih mubazir, belum bisa diapa-apain. Ya. Ibrani 4 ayat 12 gini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sekali lagi, firman-Nya diomong seperti pedang bermata dua. Jadi pedangnya itu kanan kiri tajam. Ya, bentuknya seperti itu. Hidup dan kuat. Cirinya firman Tuhan, ketika kita terima, ketika kita mengerti, itu hidup. Dia memberikan pengertian oleh Roh Kudus. Dan itu kuat. Kuat ngapain? Menusuk dalam yang area siapapun tidak tahu, siapapun tidak bisa menyentuh, firman Allah bisa menyentuh. Orang lain tidak tahu, bahkan diri sendiri kita nggak tahu, nggak kenal diri sendiri, errornya di mana. Tuhan tahu dan tembus sampai ke sana. Lebih tajam, berarti masuk sampai yang Tuhan kehendaki, mau kita dibersihkan. Tidak ada halangan oleh firman. Ya, menusuk amat dalam. Kenapa? Tajam. Maksudnya tajam itu amat dalam. Sampai area yang orang lain nggak tahu, kita nggak tahu, firman tahu. Amat dalam, memisahkan jiwa dan roh. Nah, ini yang kita bahas, memisahkan jiwa dan roh. Jiwa dan roh. Jiwa itu kitanya sendiri. Ya. Pikiran kita itu jiwa. Roh kita itu adalah roh di mana Roh Kudus berbicara. Ya. Dan roh adanya di hati, roh Kudus itu berbicara di hati kita dan menyeplai ke pikiran kita. Nah, itu ditusuk, dipisahkan antara kita dengan roh kita. Ya, kita itu pikiran kita yaitu daging kita. Kehendak kita itu daging. Kita lihat sambungan ayat ini mengenai pedang roh. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut dan daging lemah. Nah ini, daging lemah itu yang mau diiris. Jadi ketika pedang itu masuk, itu yang selama ini saya itu dapat dari khotbah-khotbah masukan, kalau dua yang tajam itu satu orang lain, satu kita. Tapi yang kali ini pas kita sudut yang berbeda. Dua-duanya menghujam kepada kita. Satunya untuk daging, mengiris daging kita. Satunya untuk kena kepada roh kita. Yaitu pengajaran. Makanya roh penurut. Begitu firman itu masuk,
roh itu nurut sama pengajaran kita. Dan daging itu menjadi teriris karena dia lemah terhadap roh, terhadap firman. Jadi dia teriris oleh pedang roh itu. Kenapa diiris? Itulah kotoran, itulah yang Tuhan mau buang supaya roh itu menang. Karena roh itu nurut kepada firman. Sehingga kita menjadi manusia baru oleh pedang roh itu. Ya, ketika pedang roh firman itu kita tidak terima, ya, kita tidak bertumbuh di dalam dia seperti dipotong itu ya. Ini ada 3 ayat firman yang menggambarkannya. Ini sepintas, 2 Korintus 5 ayat 8. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Supaya yang fana ditelan oleh hidup. Nah ini, Tuhan mau membuang pakaian lama kita. Kita itu ngeluh tekanannya berat. Itu karena di dalamnya kita yang bertempur sendiri. Pakaian lama dan baru. Itulah Tuhan ngomong kamu bergumul. Saya hadir. Saya tidak tinggalkan. Dikasihnya pedang roh. Dan pedang roh itu menghujam begitu dalam. Dia mau menghilangkan itu pergumulan kita jadi umat pemenang. Keluh-keluh semua itu akan menyingkir. Ketika pedang roh itu masuk, dia memisahkan jiwa dan roh, pakaian lama dan pakaian baru. Pakaian lama itu jiwa lama, manusia lama, kedagingan. Dia kena iris, dia mau disampingkan, dibersihkan. Sehingga kita ada firman yang masuk, yaitu pakaian yang baru. Nah, mengeluh oleh beratnya tekanan. Kalau sudah firman itu datang, firman penghiburan itu, pengajaran itu, makanya keluhan kita itu berakhir. Kalau keluhan kita berakhir, kenapa? Karena sudah ada jawaban dari Tuhan. Kita akan menang dari pergumulan itu. Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kehidupan dahulu manusia lama, pakaian lama itu loh. Harus menanggalkan manusia lama. Loh, ya kan? Pakaian lama manusia harus ditanggalkan. Gimana nanggalinnya? Pedang roh. Yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Ya kan? Nafsu yang menyesatkan. Ini yang Tuhan mau buang. Nggak ada jalan lain, pedang roh doang yang bisa. Ya, ini penyertaan Tuhan yang diomongin tadi. Kalau kamu bergumul, ini yang Tuhan kerjakan, operasi kita. Kolose 3 ayat 10 dikatakan ini. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, pedang roh itu begitu masuk, yang lama manusia lama itu, rumah lama, pikiran lama itu dibuang. Kita bisa pakai manusia baru. Manusia baru itu pikiran baru yang sudah dibaharui oleh firman tadi yang kita mengerti. Dan di sini ditulis, waktu itu manusia baru bukan berhenti, terus-menerus dibaharui, tidak pernah berhenti sampai mati. Artinya apa? Kalau kita lihat apel itu, jangan lihat depan bagus terus berhenti. Kita tidak akan mengenal Tuhan dengan komplit. Yang artinya sama juga gak kenal Tuhan. Mau yang enaknya aja kelembutan Tuhan. Padahal Tuhan mempunyai sisi keras. Jadi terus-menerus dibaharui itu artinya bertumbuh. Semakin banyak sudut sifat Tuhan yang kita tahu. Jadi kita mengenal Tuhan semakin sempurna. Manusia baru kita semakin kuat. Dan manusia lama kita semakin terkikis, semakin terdesak keluar. Ya. Jadi terus-menerus diperbaharui. Itulah yang berbicara. Kita tidak bisa hidup dari satu ayat. Ayatiah tidak bisa. Harus Alkitabiah. Full. Tujuannya apa? Memisahkan, membersihkan manusia lama. Kita harus jadi manusia baru.
Jadi terus-menerus dibaharui. Ya, makanya mengenal Tuhan tidak bisa berhenti, harus bertumbuh supaya kita itu lihat apel itu dari semua sudut. Jadi kenal kita Tuhan kita. Ya, itu penyertaan Tuhan yang tadi diomong. Bukan enak-enak penyertaan Tuhan terus diam-diam. Terus Tuhan yang bergerak, semuanya bergerak, kita lepas dari pergumulan, kita diam tidur. Bukan seperti itu. Itu nanti jatuhnya kita terhambat, kita mati gara-gara firman Yohanes 15 tadi. Kita kirain beserta Tuhan, nggak taunya kita dipotong. Karena kita nggak berbuah. Nah, ini ada satu ayat bagus. Di dalam ayat ini ada kontradiksi. Sepertinya kontradiksi, gitu ya. Oke. Lukas 15, 4-7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya. 5, dan kalau ia menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. 6, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. 7, aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Satu orang berdosa bertobat. Kenapa? Itu disertai Tuhan. Ada pertobatan. 99 itu nggak disertai Tuhan. Dia nggak berbuah. Akhirnya sudah tahu 99 itu ditolak Tuhan. Ya kan? Nah, ini jelas. Jadi dari ayat ini sudah menunjukkan sifat kekerasan Tuhan dan kelembutan Tuhan. Ya. Nah, yang tidak memerlukan pertobatan itu gambaran tadi itu. Ranting yang tidak berbuah. Dia nggak perlu pertobatan. Dia nggak cari Tuhan. Ya, tapi dia orang Kristen. Yes, dia orang Kristen. Apakah dia punya suka dengan ayat yang Ibrani itu? Mungkin juga. Dia kerasa Tuhan beserta aku kok. Aku terima Tuhan Yesus. Gitu ya. Pasti selamat aku. Itu ya. Nah, tapi dalam kenyataannya hidupnya tidak ada Tuhan. Artinya tidak disertai Tuhan, tapi dia merasa hidupnya dianya disertai Tuhan. Padahal dia masuk golongan anggur ranting yang tidak berbuah. Dan dipotong dibakar. Dia akan ketemu kekerasannya Tuhan. Ya ingat. Jadi orang yang gak memburu Tuhan, itu ayatnya Hosea 4 ayat 6. Engkaulah yang menolak pengenalan. Jadi Tuhan sudah memberikan, mau memberikan, tapi orang itu yang gak mau. Makanya akhirnya bukan Tuhan meninggalkan manusia itu, tapi manusia lebih dahulu meninggalkan Tuhan. Nah, ini pedang bermata dua. Ini contoh. Jadi ada kekerasan, ada kelembutan. Jadi kita harus benar-benar firman itu tidak bisa cuma satu ayat. Ini saya kasih contohkan beberapa ayat yang bermata dua. Ya. Contoh, Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, mau masuk surga, mau minta pengampunan Tuhan, ini bukan satu ayat minta ampun Tuhan, toh enggak. Ada dua. Depan belakang ada dua. Kalau minta ampun, kamu juga harus ngampuni.
Nah kan kita nggak bisa pilih salah satu. Ya toh? Kalau salah satu fail, nggak bisa. Ya. Nah, ini ada banyak ayat mengenai kelimpahan kekayaan yang paling gampang saya cari ya. Yang paling gampang nunjukin dua. Saya bagi ayat pasif dan ayat aktif. Orang banyak suka hafal declare cuman ayat pasifnya. Nggak bisa hidup dari ayat pasif, nggak bisa. Harus kita punya ayat pasif, harus kita punya ayat aktif. Baru itu sehat. Nah, ini contoh ya. Saya beri firman-firman biar kita itu benar-benar jadi kita benar-benar berburu pengenalan akan Tuhan gitu ya. Ulangan 28 ayat 8 dikatakan gini. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kalau kita cuman cuplik ayat 1 ini terus kita hidupi, kita jadi orang malas. Tuhan memerintahkan loh, kita diem loh. Berkat masuk loh dalam lumbung dan segala usaha. Nah ini segala usaha itu loh. Ada usahanya juga. Tapi di dalam usaha dia bermalas-malas. Karena dia pikir Tuhan memerintahkan berkat kok. Ya. Pekerjaannya jelek, ngaco dan lain-lain. Enggak, Tuhan memerintahkan berkat kok. Nah ini ayat pasif. Ini berbahaya. Ya, kalau cuman satu ayat itu tok berbahaya. Nah, terus Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi orang nggak mau kerja kalau cuman berpegang ayat ini aja. Bisa salah tafsir. Kalau orang itu males, salah tafsir. Itu ya. Berarti gua nggak usah susah payah. Kalau bener nggak apa-apa, kalau nggak bener. Terus Amsal 23 ayat 4. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu ini. Ya tidur teruslah. Bahaya. Filipi 4 ayat 19. Yang paling banyak ini. Yang dipakai orang. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam Kristus Yesus. Tapi hidupnya nggak bener. Hidupnya tidak dalam pergumulan, tidak dalam yang ayat tadi. Cukup karena dirimu apa yang ada padamu. Dia cuman pegang pokok Tuhan memenuhi. Dia hidupnya ngawur, pokok Tuhan memenuhi. Kan tidak bisa seperti itu. Amsal 28 ayat 25. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Oh, percaya aja. Tuhan Yesus percaya yang kayak gimana? Dia ngomong percaya pada Tuhan diberi kelimpahan. Nah ini ayat-ayat pasif ini mengenai kelimpahan kekayaan. Yang nggak bisa kita terima begitu aja. Harus ada ayat penyampingnya, penyeimbangnya. Biar sehat. Ya. Harus Alkitabiah, jangan ayatiah. Sekarang kita baca ayat aktif. Ulangan 8:18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarnya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. No, memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kerja dikasih kekuatan, dikasih kesehatan, pikiran, kecerdasan, hikmat. Itu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ini ayat aktif. Lebih sehat. Jadi kalau kita doa kepada Tuhan, minta kekuatan. Di dalam pekerjaan kita, karena ini hubungannya sama kekayaan. Minta kekuatan, badan sehat, kecerdasan, otak. Supaya untuk memperoleh kekayaan pakai jalan Tuhan. Ini Tuhan ngomong. Tuhan sendiri memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Yang ingin kita kaya itu Tuhan. Makanya diberi kekuatan. Kalau tadi di Amsal itu, kita yang mau kaya.
Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu. Kita yang mau kaya itu bahaya. Kalau ini Tuhan yang mau kaya. Tuhan mau kita kaya, diberi kekuatan. Ini sehat. Ayat aktifnya gitu ya. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Loh, menjadi kaya apa? Tangan orang rajin. Rajin apa? Rajin kerja. Nah, jadi sehat kan? Kalau kenal dari banyak ayat Alkitabiah. Gitu ya. Lamban membuat miskin, rajin membuat kaya. Mau kaya, rajin. Itu istilahnya. Tapi bukan cuma rajin, tok banyak. Kekuatannya dari Tuhan. Makanya kita harus benar-benar belajar firman. Memburu pengenalan Tuhan supaya semakin komplit, semakin holistik mengenal Tuhan. Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Rancangan orang rajin mendatangkan kelimpahan. Tetapi orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi begini. Rajin, rancangan. Jadi merancang dulu. Nggak bisa rajin terus sembarangan berbuat gini gitu, nggak dirancang. Nggak bisa. Rajin mendatangkan kekayaan. Tapi rajinnya kita harus punya rancangan juga di dalam pekerjaan kita. Harus diatur semuanya. Mendatangkan kelimpahan. Jadi rajin tok bodoh, enggak, rajin dan pinter, makanya rancangannya mendatangkan kelimpahan. Tetapi orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kerugian. Maksudnya tergesa-gesa itu dia nggak ngandalin Tuhan, ngandalin kekuatannya sendiri. Wah udah tahu, kalau gini pasti gini, kalau gini pasti gini. Kita harus menunggu, kita harus benar-benar berdoa, gantungi Tuhan. Nggak boleh tergesa-gesa, semua harus ditanyakan Tuhan. Sehingga kita yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Seumpama burung Raja Wali, terbang tinggi dan lain-lain. Begitu. Ya, nah ini ayat pasif. Kalau kita ngerti, kita berimbang antara ayat pasif dan ayat aktif. Kita jadi bisa kenal Tuhan lebih utuh. Dan kekristenan kita lebih sehat di dalam pekerjaan kalau ini mengenai kekayaan. Amsal 28 ayat 20. Nah, ini ayat aktif berikutnya. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. No, dapat dipercaya mendapat berkat. Sudah rajin, sudah punya planning, sudah punya rancangan. Dan orang itu harus jujur, dapat dipercaya. Baru Tuhan ngomong banyak berkat. Nah kan bahaya kalau kita cuma pegangan ayat pasifnya tok. Tanpa kita pegang tahu juga ngerti ayat aktifnya. Dapat dipercaya berarti waktu kerja jujur. Waktu kerja jujur itu nggak langsung naik pangkat jos di atas. Makanya jangan ingin cepat kaya. Kerja yang baik sehingga bisa dipercaya. Dan akhirnya dapat berkat kekayaan itu dengan luput dari hukuman. Tapi kalau ingin cepat kaya, itu kadang banyak mengabaikan hukum dalam proses memburu uang. Makanya dikatakan tidak akan luput dari hukuman. Karena dia mau cepat. Jadi akhirnya bertindak dengan tidak jujur. Kalau dari ayat ini. Kalau jujur, naiknya jadi kayanya lebih lambat daripada orang yang tidak jujur. Kan begitu dari ayat ini. Ya, oke. Ayat pasif, ayat aktif terakhir. Ulangan 29 ayat 9. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. No, ini sini. Lakukan dan setia. Nggak bisa lakukan sekali tok. Kalau lagi nyesek aja lakukan, begitu nggak nyesek lepas. Nggak bisa.
Begitu ada proyek, nggak ada proyek, gini gitu rubah. Nggak bisa. Terus lakukan perkataan perjanjian itu, perintah-perintah Tuhan. Dengan setia, artinya terus tidak pernah ada jedanya kita menjadi orang tidak rajin, kita menjadi orang tidak jujur, kita nggak punya rencana. Enggak. Terus kamu harus setia semua perintah-perintah Tuhan. Baru Tuhan beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Janji Tuhan. Nah, jadi kita nggak bisa hidup dari cuma satu ayat, toh apalagi ayat pasif. Itu berbahaya sekali. Itu membuat kita itu enak lengah. Ya, oke. Sekarang ada ayat terakhir ya. Ini ada ayat bahaya. Yesaya 60 ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ingat ayat ini aja, bahaya sekali. Kita tidak komplit mengenal perikopnya. Kenapa seperti ini? Nah, orang yang malas, dia cuma percaya ini toh. Akhirnya tersesat, nggak perlu pertobatan. Padahal ayat ini bersyarat. Kita baca syaratnya. Ini tadi ya 60 ayat 5 ya. Kita mulai dari ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mau kekayaan bangsa-bangsa, jadi terang dulu. Ya kan? Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Di dunia bisnis ini sedang tidak baik-baik. Korupsi, tipu menipu dan lain-lain itu merajalela, kegelapan menutupi bumi. Makanya Tuhan perintahkan bangkit jadi terang. Jadi terang, kamu lakukan firman dengan setia. Kamu jadi saksi. Makanya ada ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu, kepada terangmu. Kita jadi saksi. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Kepada cahaya, yaitu firman rema yang sudah kita lakukan. Orang melihat itu cahaya. Itu jadi kesaksian buat orang-orang yang dalam kegelapan mencari Tuhan Yesus. Angkatlah mukamu dan lihat sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Ini anak-anak rohani. Karena dia lihat cahaya. Nah, habis ayat itu, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Kelimpahan, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bisa nggak satu ayat pasifnya? Nggak bisa. Harus komplit, harus utuh. Biar kita nggak tersesat. Ya. Oke, sekarang kita lihat nih. Kekayaan tanpa Tuhan Yesus. Matius 19 ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan udah jelas ngomong ayat ini. Nggak bisa kaya tanpa Tuhan Yesus. Nggak bisa. Lebih sulit lagi. Nah, tapi banyak orang-orang mau kaya meninggalkan Tuhan. Nah, Tuhan lebih sayang lah jiwanya. Ya kan? Jadi tidak bisa memburu kekayaan tanpa Tuhan. Tidak bisa. Kita pasti terjebak penyembahan hamba uang mamon. Udah dijelaskan di atas tadi. Ya. Lukas 6 ayat 24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Wah, Tuhan Yesus ngomong, celaka kamu, hai kamu yang kaya. Wah, keras sekali nih ya Tuhan Yesus bilang ya. Karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu.
Waduh, ini ayat dalam sekali nih. Dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. Artinya apa? Ini orang Kristen, ya atau enggak Kristen ya. Saya belum lihat perikop utuhnya ya. Tetapi kalau dilihat dari ini aja, orang itu hidup di dalam kedagingan. Jadi penghiburannya tiap hari dia memanjakan dagingnya karena banyak duit. Itu yang diomong kamu celaka. Penghiburannya karena uang. Kenapa? Seluruh nafsu dagingnya dipuaskan. Kita bisa tidak sengaja, biarpun kita jadi orang Kristen, bisa tidak sengaja tergelincir oleh ayat ini. Maksudnya ayat ini ya. Nah, yang Tuhan mau penghiburan itu, Tuhan sudah ngomong, Tuhan nanti saya naik, saya akan mengutus seorang lain penghibur, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran. Penghiburannya berupa Roh kebenaran. Apa itu firman? Selama penghiburanmu masih duniawi dengan segala kekayaannya itu kedagingan, itu Tuhan ngomong celaka kamu. Penghiburan yang sehat harus dari Roh Kudus, firman Tuhan. Kekayaan dapat nanti. Tapi harus seimbang dulu. Jadi kekayaannya dapat di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Jadi Tuhan ngomong sekali lagi, celaka kamu kaya, karena penghiburanmu itu dari kekayaanmu. Hidup di dalam kedagingan. Kalau Tuhan ngomong celaka, udah repot dah. Nah, kita pegang satu ayat penutup. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan-rancangan Tuhan itu loh buat kita. Di mana? Di Alkitab semua. Yang tadi kita ngomong tuh rancangan Tuhan semua buat kita. Buat hidup kita. Hidup kita jadi baik-baik dalam semua area, semua aspek kehidupan kita. Ya, jadi Tuhan yang ingin kita kaya. Jangan kebalik. Ya, jadi rancangan Tuhan yang tadi kita omongin itu rancangan Tuhan. Dan itu bukan penuh ya, itu sebagian. Makanya kita harus berburu pengenalan akan Tuhan. Harus secara utuh mengenal Tuhan, sifat-sifatnya. Itu semua rancangan Tuhan ada di sana. Itu yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus luar biasa.